Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. tuh. Suaraku aman kan nggak putus-putus? Aman ya? Aman. Oke. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Naufal Auda Yusran. Jadi hari ini kita bakal materi dulu untuk Fisika 2A, yang dimana judul dari Fisika 2A itu adalah elektromagnetisme sebenarnya. Aslinya. Cuman kita belajarnya satu persatu yang akan masuk ke UTS. Kita start hari ini ada hukum Coulomb. Di hukum Coulomb dijelasin bahwa yang namanya elektron bisa membuat suatu objek menjadi punya muatan positif atau negatif. Terus ada medan listrik yang dia juga menjelaskan tentang medan atau suatu area yang dipengaruhi oleh yang namanya gaya Coulomb. Terus ada distribusi muatan kontinu, terus ada hukum Gauss. Ya. Oke, tulisanku akan agak jelek. Kalau misalkan ada yang perlu mau dijelasin, silakan dipotong aja ya. Oke. Pertama kita bahas yang namanya hukum Coulomb dulu. Jadi di zaman dulu ditemukan bahwa suatu objek, let's say aku punya objek yang kayak begini bentuknya bulat. Nah, si buletannya ini bisa jadi positif, punya muatan positif, atau dia punya muatan negatif. Nah, dua objek ini ternyata kenapa bisa ada muatannya itu? Karena di objeknya ini dikasih elektron. Kalau yang muatannya negatif berarti dia dikasih elektron. Terus kalau yang muatannya positif berarti elektronnya dikurangin. Jadi dia sebenarnya yang namanya misalkan kalau dulu ada eksperimen anak SD gitu ya yang dia gosok-gosok batang terus batangnya jadi punya muatan terus bisa narik-narik kertas. Sebenarnya yang dilakukan adalah cuman ngelepas atau menangkap elektron dari objek lain. Berarti sesuai kita punya muatan yang positif atau negatif. Kalau misalkan hukum Coulomb, ternyata diketahui bahwa muatan itu bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau dalam situasi ini, kalau satu muatannya itu plus, yang satu lagi muatannya minus, let's say objek ini punya muatannya plus Q, yang objek yang ini punya muatannya minus Q. Terus dia tuh terpunya gaya tarik-menarik yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Ini muatan 1, ini muatan 2, ini ada F1 karena 2, karena dia gaya itu vektor. Terus yang di sini ada F2 karena muatan 1. Iya. Nah, yang namanya gaya Coulomb, jadi yang namanya gaya Coulomb itu muatannya berpasangan. Ya. Nah, hubungannya ini dinyatakan dengan suatu persamaan yang namanya F. F itu adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 Q2 per jaraknya R kuadrat, jarak ini ya, ini R. Dia punya jarak R kuadrat. Atau sering juga ditulis sebagai, kalau 1/4 pi epsilon 0 ini ditulis sebagai K, maka ditulis juga, ini besarnya ya, maka ditulis juga F-nya itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, materi ini itu menjadi pusing ketika sudah ada vektor yang terlibat. Tiba-tiba pas dijelasin tentang vektor kayak jadi aneh gitu kan ya. Oh ya, by the way, untuk for your information, FYI, elektron itu dia punya muatannya adalah minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kalau misalkan ditanya
muatan total yang ada di suatu objek titik itu tinggal jumlah elektronnya, tinggal jumlah elektronnya aja. Itu jumlah muatan total di suatu objek. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada ya. Ini sampai sini aman? Atau ada yang mau dipotong? Silakan. Oke, aman ya. Kita akan lanjut kalau misalkan udah ada terlibat vektor nih. Vektor. Jadi aku punya grafik. Aku punya muatan Q. Ini namanya Q1. Terus ini namanya Q2. Kalau aku mau tahu gaya di muatan 1 karena O2, atau bahasa lainnya adalah gaya di muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2, itu adalah yang ini. Itu tuh ada vektor di sini. Ini yang kita sebut dengan R12 vektor. Ini di suatu bidang ya. Suatu bidang ini X, ini Y. Nah, F12 ini adalah sama K dikali Q1 dikali Q2 per panjangnya R12 kuadrat dikali sama R12 topi. Ini ya. Kemudian kalau misalkan mau nyari R topi, itu R12 topi itu adalah R vektor per besar R12. Jadi kita punya lagi rumus, kita tinggal masukin aja. Maka F12 vektor adalah K Q1 Q2 R12 lupa. Nah, kali R12 vektor per besar vektor arahnya dipangkatkan 3. Oke, ini Kak nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Terus kalau misalkan epsilon 0 nilainya selalu 8,8, biasanya 8,8 dikali 10 pangkat min 12. Nah, biasanya yang bikin bingung itu R12 ini ya. R12 itu R2 kurang R1 atau R1 kurang R2. Nah, daripada mikir itu R1 kurang R2, aku lebih suka kita langsung aja lihat yang di sininya. Langsung lihat R12-nya ini. Tinggal kita buat segitiga begini, langsung kelihatan dia vektor R12-nya apa. Oke, jadi kalau misalkan kasusnya begini, ini kan ada R1 vektor, terus yang ini ada R2 vektor. Jadi nanti kebetulan di sini R1 kurangin sama R2. Oke. Contohnya, kalau misalkan aku punya, ini contoh ya, warna biru deh. Aku punya Q1 di sini, aku punya Q2 di sini. Q1 itu titiknya adalah di 2,4. Kalau Q2 itu titiknya di 4,2. Ini ya. Terus ditanya adalah F12 vektornya. Oke, ini kita nggak perlu tahu satuannya dulu. Kita cuma diminta dalam bentuk vektor gitu ya. Jadi kita cari dulu nih yang namanya kan F1 terhadap F2. Berarti yang mengasih gaya itu, yang memberikan gaya itu adalah Q2. Kan F di 1 karena 2, berarti yang memberikan gaya di Q2. Makanya kita taruhnya di sini. Ini yang namanya R12 vektor kita. Nah, ini kan kita bisa langsung kasih titik-titik ya. Kalau Q2 itu tadi dia 4,2, berarti di sini 2. Terus kalau Q1 itu dia 2,4. Berarti kan segitiganya begini ya? Astagfirullah. Berarti kan segitiganya gini. Ini siku-siku, berarti kan ini 2.
ini 2. Karena dia ke kiri, berarti dia minus I. R12 vektornya adalah minus I. Terus besarnya berapa? Oh, ternyata besarnya ke kirinya 2, berarti dia minus 2I. Terus dia ke atas, kan kalau ke atas plus J. Terus besarnya berapa? Besarnya adalah 2, jadi dia plus 2J. Nah, terus kalau terus besarnya apa? R12 besarnya itu langsung aja 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi besarnya itu berapa sih ini? Ya, 2 kali 2 kuadrat. Ribet banget. 2 kali 2. Ini besarnya ya. Terus ya udah, berarti kalau kita mau menyatakan F12 itu adalah K Q1 Q2 per anggaplah ini negatif, Q1 itu adalah minus Q, Q2 itu adalah plus Q nilainya. Jadi Q1 Q2 kali R12 per R12 pangkatkan 3 dikali R12 vektornya. Jadi kita bisa menyatakan juga dia begini. Jadi Q1 kali Q2, Q1-nya kan plus Q, min Q, Q2-nya plus Q, berarti dia jadi K dikali Q kuadrat plus minusnya taruh sini. Per besarnya itu 2 akar 2, pangkatkan 3, kemudian dikali sama vektornya. Vektor 1, 2, plus 2J. Nah, kemudian kalau misalkan dia ada 2, kalau dia misalkan vektornya ada 2, jadi misalkan ada muatan gitu ya, ada muatan Q1, Q2, nih aku pisah dulu, bentar, pindah halaman deh. Kalau misalkan ada muatan Q1, Q2, Q3, maka misalkan ini muatannya plus, plus, minus. Berarti kan ini ada F3, F di 3 karena 1. Kan? Terus di sini ada F di 2 karena 1. Nah, kalau aku mau tahu gaya yang bekerja di F3, maka kita tinggal nambahin aja F21 vektor ditambah F31 vektor. Nah, ini yang disebut dengan superposisi. Ya, walaupun nanti kita akan belajar kalau ternyata ini tuh tidak akurat-akurat banget sebenarnya. Ada miskalkulasinya sedikit. Nanti kalau misalkan mau nanya besarnya, atau F3 ini kan F total di Q3. Ini kan sama dengan besarnya. Ini misalkan dia membentuk sudut yang namanya theta di sini. Berarti dia tinggal kita besar F21 pangkat 2 plus F31 pangkat 2 plus 2 F12 dikali F31. 31 kok jadi 31 sih? Oh ya bener. Ini salah nih guys, maaf. Ini simbolnya salah. Ini 21. Ini 21. Ya. Apaan sih? Gaya di 3 oleh 2. Astagfirullah. Gaya di 3 oleh 2 dan gaya di 3 oleh 1. Jadi ini simbolnya begini. 32, 31, ya. Kali cos theta. Sampai sini ada pertanyaan? Kita boleh lanjut? Oke. Kita lanjut ya ke yang namanya muatan. Medan listrik. Jadi medan listrik itu secara definisi
dia itu artinya area atau daerah, yang area dan ntar dikira luas. Daerah yang dipengaruhi gaya. Belum. Nah, jadi sebenarnya awalnya dari mana sih medan listrik ini? Kan tadi aku sempat cerita kalau misalkan yang namanya gaya itu harus berpasangan. Dia kalau misalkan positif sama negatif, dia tarik-menarik, kan? Nanti dia tarik-menarik. Kalau misalkan dia muatannya sama, positif atau positif, dia akan tolak-menolak. Tolak-menolak. Nah, terus gimana kalau misalkan, ini kan kita bisa cari gaya di Q1 dan gaya di Q2. Cuman kalau kasusnya, kalau misalkan dia muatannya cuman satu. Ini kasusnya muatan cuman satu. Muatan cuman cuman satu. Apakah artinya tidak ada gaya di sekitar muatan ini? Let's say nama muatannya adalah U. Apakah tidak ada gaya di muatan ini? Ternyata ada. Cuman untuk menghitung gaya yang di sini, sorry, ini aku gini. Nah, jadi ternyata walaupun dia cuman singular seperti ini, dia tetap memiliki yang namanya daerah yang dipengaruhi oleh listrik itu, oleh gaya itu. Ini yang kita sebut dengan medan. Jadi kalau kamu mau gambar medan, kalau muatan plus itu medannya selalu keluar. Kalau misalkan muatan negatif, medannya selalu ke dalam. Oke. Nah, kalau misalkan aku punya Q1 di sini. Oh ya, by the way, kita semua membahas, kalau ini kita lagi bahas tentang muatan titik ya. Muatan objek titik ya. Jadi bukan yang continue. Kalau misalkan kita punya Q1, aku mau ngecek dia itu besar medannya berapa. Aku bisa Q1 ini kan tadi punya gaya. Aku bisa membawa yang namanya muatan uji. Kita sebut muatan ujinya Q0. Jadi ini yang kita sebut dengan muatan uji. Ternyata hubungannya itu kita dapat bahwa kan Q1 ini positif. Anggaplah Q0 ini negatif. Kan dia punya gaya ke sini nanti F-nya. Jadi medan yang dirasakan itu adalah gayanya dibagi muatan uji. Sebentar guys. Ya, jadi ini adalah medan yang jadi medan itu tetap vektor nilainya. Dan dia itu hubungannya adalah ini. Jadi Q0 itu adalah suatu muatan uji. Ini cara mengukur medan ya. Jadi dia dieksperimenin. Ini kan kita nggak tahu gayanya, nggak tahu kayak gayanya, atau kita nggak tahu ya nilainya berapa lah. Terus kita tinggal ambil muatan uji Q0, terus dilihat besarnya berapa. Itu cara ngujinya. Nah, kemudian kan kita dapat hubungan bahwa kalau E-nya di sini, ini kan E yang ini ada Q1, ini Q0, muatan uji. Kalian fokus ke Q1-nya. Ini kita membahas Q1. Kalau muatan uji kita nggak bahas. Jadi kalau untuk Medan, salah satu muatan yang kalau muatan uji kan buat nguji, jadi kita nggak usah bahas. Kita punya rumusnya sama, cuman bedanya adalah nggak ada Q-nya cuma satu. R vektor. Ya.
ini R-nya adalah, berarti R-nya ke sini. Astagfirullah. Iya, berarti R-nya ke sini. Mana sih? Susu, 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 susu. Ya kan tadi negatif. Berarti R-nya dia ke sini. Ini gimana sih? Oh ya gini. Ini R12 vektor. Oke, sampai sini aman. Dan kita lagi-lagi kita tinggal menambahkan yang namanya eh, inet atau itotal. Ya, inet lah. Itu tinggal kalau misalkan ada muatan banyak, Q1, Q2, terus kalau kita mau nguji medan yang ada di sini, Q0, berarti kita tinggal E dari Q1 ditambah E dari Q2. Nah, superposisi lagi. Oke, kemudian ada kasus khusus yang namanya momen dipole. Oh ya, by the way ini aman ya. Aku lanjut. Kalau ada pertanyaan, aku ingetin lagi kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja. Oke, nggak potong aja. Terus kita ada yang punya yang namanya momen dipole. Ya, ini karena ada orang-orang kimia di sini, ya udah familiar lah momen dipole ya. Jadi momen dipole itu dia cuman kalau ada muatan, jadi momen dipole pertama dipole dulu deh. Dipole dulu artinya adalah kan dari kata di dan pol. Jadi di itu dua, pol itu sesuatu yang terpolarisasi. Dia itu sistem yang terdiri dari muatan satu muatan positif terus satu muatan negatif. Jadi contohnya dari dipol yang kemarin kita sempat belajar, kan kita lihat, jadi dipol ini kayak dari tadi itu contohnya kalau misalkan aku nulis yang ini muatan plus Q, terus yang ini muatannya minus Q, gitu ya. Ya itu sebenarnya adalah suatu dipol, gitu. Dipol kan berarti ada dua objek yang terpolarisasi menjadi satu plus, satu jadi minus. Nah, dia punya momen, bentar, bentar. Jadi dia itu punya yang namanya momen dipol itu, dia arahnya adalah selalu dari minus ke plus. Nah, ini umumnya seperti ini. Dia punya arah, dan rumusnya itu adalah P sama dengan, ini misalkan jaraknya D ya. Jadi, ini aku nggak nulis, ini artinya karena nggak ada vektornya, berarti dia besarnya aja ya. Rumusnya itu adalah Q dikali D. Oh ya, by the way, untuk dipol ini besarnya harus sama ya. Dan besar muatannya sama. Besar muatannya sama. Jadi P sama dengan QD. Eh, ini aku agak singkat karena dia nggak perlu apa namanya. Aku lihat di UTS kayaknya momen dipol ini agak sedikit jarang keluar. Jadi ya. Oh bentar guys. Azan dulu ya. Bentar ya. Bentar dilanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, kita kembali. Jadi kita tadi udah sampai momen dipole. Jadi kita akan untuk momen dipole ini kita akan lihat satu kasus aja yang sering keluar atau yang mungkin paling mudah untuk keluar. Tapi sih kayaknya sih agak jarang juga sih kalau dilihat. Jadi biasanya dipole ini dihubungkan. Bayangin kalau dipole ini adalah sistem dihubungkan oleh ya tali. Cuman talinya mungkin semu gitu ya. Makanya aku kasih tanda kutip kata tali ini. Nah, aku punya yang namanya muatan plus Q. Ini terus di sini ada muatan yang namanya minus Q. Mereka jarak antar muatannya kita sebut yang namanya D. Oke, oke. Terus sistem ini ternyata dikasih medan listrik. Jadi ditembak nih sama medan listrik. Namanya E. Ya, kalian bayangin ini kayak dialirin air gitu, kayak dialirin air dalam pipa. E-nya jadi banyak. Ini kan nulisnya ribet kayak gini. Jadi aku cuma nulis salah satu aja ya di sini. Ya, jadi bayangin ini kayak ngalir gitu. Nah, terus kenapa aku bilang kayak dihubungkan oleh tali yang semua ya, ini sebenarnya nggak ada talinya gimana sih. Jadi ini kan ada tali nih. Terus ini ada poros. Kemudian oke ini panjangnya D. Ya. Oh gini deh. Nih, sebentar. Nah, kemudian kalau dari E-nya itu berarti kan si muatan ini membentuk sudut nih antara E dengan momen dipolnya nanti. Tentang momen dipolnya kan tadi momen dipol itu dari minus ke plus, terus kalau kita lihat di sini dia membentuk suatu sudut. Tadi panjangnya ini D. Nah, kalau misalkan E-nya itu dari kiri ke kanan, berarti eh, ini di luar ya. Itu kan ibaratnya di sini ada suatu barang atau alat itu yang punya muatan positif sangat besar, ya gitu kan. Dan itu ditembakin ke sistem ini. Ini ditembakin. Aku ulang kata-katanya. Maksudnya di sistem yang dipol ini, dia itu ada medan listrik E, dilewatin medan listrik E. Berarti kan di kirinya itu ada suatu alat yang punya muatan positif gitu kan. Alhasil apa? Alhasil si muatan minus Q itu akan ke kiri. Karena yang minus Q itu dia tertarik sama yang positif. Sementara yang plus itu akan ke kanan gitu. Nah, dia tuh tertarik, dia punya gaya F gitu ya. Karena ke kiri aku tulisnya F minus F. Nah, ini yang karena ke kanan aku tulis dia F. Nah, kalau aku mau lihat terus kan biasanya kalau kayak gini tuh dihubungkan oleh yang namanya torsi atau momen gaya. Torsi itu definisinya adalah F dikali D jarak dari titik pusat ke muatan. Titik pusatnya kan di sini. Berarti ini D/2. Terus dikali sama normalnya atau sesuatu atau yang tegak lurusnya. Komponen F yang ditegak lurus berarti dikali sama sin theta. Kan torsinya begini. Nih sampai sini aku bahas torsi ini nyambung nggak? Kenapa muncul F D/2 sin theta? Si aman nggak? Ini aman nih insya Allah ya. Oke. Kan nih F D/2 sin theta. Nah, berarti tadi kan kita tahu kalau F itu adalah E itu sama dengan F kali Q0. Berarti kita tahu F itu adalah Q0 dikali E. Di sini karena ada muatannya Q, jadi dia Q kali E, gitu kan. Maka torsinya adalah Q E
kali D per 2 dikali sin theta. Jadi, nah tadi kan ini kita dapat E per 2 QD sin theta gitu ya. Astagfirullah. Nah, QD itu tadi apa? QD itu adalah momen dipol. Jadi kita dapat torsinya adalah ada yang salah nggak sih? Oh, nggak aman-aman. Adalah P dikali E dikali sin theta. Nah, kalau kita lihat ini kan mirip sama, kan tadi barusan kayaknya habis belajar vektor kali ya. Jadi torsi ini kalau misalkan dia dalam jumlah vektor, ini sama aja kayak P cross E. Gitu. Momen dipol udah. Nah, sekarang kita ke distribusi muatan kontinu. Jadi kan dari tadi kita bahasnya adalah suatu objek yang bentuknya titik. Nah, kalau misalkan objeknya bentuknya agak aneh, biasanya itu yang paling sering adalah batang bermuatan. Terus juga yang sering itu cincin bermuatan. Dan muatannya ini, muatannya itu tersebar merata. Jadi maksudnya tersebar merata itu, kalau misalkan aku punya batang yang dia bermuatan, ini plus, 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 plus. Kalau aku ngambil pisahan di sini, kalau aku ambil irisan di sini, yang panjangnya sama-sama L, ini muatannya sama aja. Mau ambil di sini atau di sini, nah itu yang maksudnya tersebar merata. Kita akan lihat yang namanya batang dulu. Ini gambarnya sama ini aja. Oke. Aku punya batang bermuatan. Dia itu, let's say, titik nolnya di sini. Ini titik nol. Titik nol, O. Terus ini ada, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y ini sumbu X-nya ke samping. Gitu ya. Terus aku mau tahu, nah ini ada titik P di sini. Astagfirullah. Nah, aku tuh mau tahu titik P itu medannya itu ada medan itu besarnya berapa. Nah, kan kalau 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 titik mah enak ya, tinggal lihat satu satu granular doang gitu kan ya. Nah, ini kita lihat P ini, misalkan punya batang ini panjangnya L. Terus dia punya yang namanya rapat rapat muatan. Ya, rapat muatan itu biasanya disebut, kalau misalkan panjang itu disebutnya lambda. Nah, berarti ini dia didefinisikan sebagai banyaknya muatan dibagi panjangnya. Oke, itu yang namanya rapat muatan. Nah, aku mau ngambil titik yang namanya P ini. Misalkan titik P ke batang itu punya jarak A. Oke, ini kasus pertama, batang. Nah, ini kita bisa tinggal lihat bagian-bagian dari batang ini, kemudian kita jumlah-jumlahkan. Jadi kita misalkan ambil ini nih, set, 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 set. Nah, ini adalah DQ kita. Namanya DQ. Kita ambil sebagian dari batang ini. Nah, DQ ini jaraknya kan dari sini ke sini itu X. Dari titik ke nol dia jaraknya X. Nah, kalau aku bikin rumus, kan DE itu adalah
KQ K dikali Q per R kuadrat. Nah, Q-nya di sini kita lihatnya DQ aja, berarti ini DQ per R kuadrat. Nah, R itu adalah, kan R-nya itu adalah jarak dari titik ke muatannya. Kalau kita lihat di sini, berarti R-nya adalah L plus A min X kuadrat. Oke, aman ya? Jadi kan L tambah A, terus dikurang X. Berarti itu jarak antara titik P sama DQ. Itu yang mau kita cari. Nah, kan tadi lambda itu sama dengan Q per L. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil muatannya, DQ, sebagian DQ itu, dia itu sama aja kayak rapat muatannya dikali satuan panjang yang kita sebut dx. Oke. Ini apakah selalu gini? Belum tentu. Ya. Jadi nanti kita lihat yang satu lagi. dq sama dengan lambda dx. Nah, kemudian kita bisa ganti aja. dE-nya adalah K L plus A min X dq. dq-nya kita ganti lambda dx. Gitu. Terus kemudian ini udah kayak gini, langsung kita integralin saja. Gitu ya. Kita integralin kalau yang E itu dari 0 sampai E. Nah, yang kanan itu kita lihat batangnya dari mana ke mana. Oh, dari titik 0 sampai titik L. Sampai sini ada kebingungan? Apakah aku terlalu cepat? Oke, aman ya. Jadi, kalau kayak gini bentuknya, kita dapat rumus bahwa E di titik P, ini kan E di titik P ya. E di titik P itu besarnya adalah K lambda per L plus A min X. Kan ini K lambda, sorry, maaf. Nah, gini aja. K kali lambda aja. Terus yang sisanya masih masuk dalam integral. 1 per L plus A. Ini kuadratnya lupa. L plus A. Nah, L plus A min X kuadrat dx. Nah, jangan dihafalin rumusnya, tapi lihat gimana cara aku menurunkan rumus ini. Ya, ini ntar kalian pakai integral aja, ntar kan ini bisa ya kalau nggak substitusi ya ya biasanya pakai substitusi. Nanti dapat tahu nilai L, tahu nilai A, ntar dimasukin dapat insya Allah. Oke. Terus sekarang yang kasusnya sebuah cincin, ya. Biasanya cincin tuh bentuknya gini. Ini ada cincin bermuatan. Terus titik P ada di atas ini. Nah, titik P itu persis di tengah-tengah cincinnya. Jadi ini cincinnya kan gini di tengah-tengah. Nah, ini titik P. Ya. Terus dia punya rapat muatan. Lambdanya adalah, dia punya rapat muatan namanya lambda. Ya, gitu ya. Si cincin ini. Kemudian aku mau nyari E di P. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, kita harus tahu jari-jari si cincinnya ini berapa. Ini jari-jarinya kita sebut R. Terus, kita harus tahu jarak dari titik P ke cincinnya. Nah, ini yang kita sebut dengan A. Apa namanya A? A. Oke. Nah, sebenarnya sama aja sistemnya. Kita ambil bagian kecil. Kita ambil yang ini. Nah, ini DQ kita. Terus DQ itu kan dia berarti ada ngasih medan ke titik P di sini. Cuman dia ke sini kan.
Nah, ini kita sebut dengan E saja. Nah, kalau kamu notice, ini kan karena dia lingkaran, berarti secara horizontal, ini ke samping gini, itu dia ke-cancel, Pak. Jadi secara miring, gimana aku gambar ya? Jadi secara ke samping begini, itu sama semua. Mau di sini, mau ke sampingnya di sini, nih lihat kamera ya. Mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu di samping nilainya selalu 0. Jadi nanti totalnya atau EP-nya, EP itu selalu ke atas gini. Ini EP titik P. Jadi yang namanya di samping itu nggak usah kita lihat, gitu ya. Terus berarti kalau misalkan ini berarti kan dia ada punya sudut nih di sini. Kita sebut sudutnya namanya theta. Ini sudut berseberangan juga di sini namanya theta. Oke, ini cincin-cincinnya, hubungannya ini semua. Maka lagi-lagi kita melihat bagiannya aja, DE. Kita lihat DE dulu ya. DE. DE itu berarti kan adalah, oh sorry ini DE nih. DE itu kan berarti adalah K dikali DQ per R kuadrat atau jaraknya kan. Nah, jaraknya itu adalah yang miring ini. Nah, yang miring ini kan berarti Pitagoras biasa kan? A kuadrat plus R kuadrat. Berarti ini akar A kuadrat plus R kuadrat dikuadratkan. Bentar nge-lag. Ini agak nge-lag ya di kalian ya? Di kalian ini belum nyampe ya? Aku udah tulis DE-nya sama dengan apa lo ini? Di kalian nge-lag nggak? Halo, halo. Enggak, Oh, Pak. nge-lag, Pak. Hah? Enggak. Apa, Pak? Aman, aman. Oh, enggak. Oke. Jadi ini kita punya DE, K, DQ sama dengan akar A kuadrat plus S kuadrat apaan sih? K dikali DQ per A kuadrat plus R kuadrat gitu kan. Nah, kemudian ini kan dia punya rapat muatan namanya lambda. Lambda itu adalah rapat muatan persatuan panjang. Jadi kalau lambda misalkan kita definisikan sebagai persatuan panjang L, jadi berarti kita punya persamaan kalau DQ sama dengan lambda DL. Kenapa aku sebutnya L? Kenapa bukan X? Karena kita nggak di sumbu X ini. Ini kita nggak main sumbu X lagi. Kita L itu adalah suatu suatu besaran untuk panjang gitu. Oke, karena nanti kan L ntar kalian lihat kalau L-nya akan berubah. Gitu. Jadi aku definisinya ini sebagai DQ adalah lambda DL, gitu ya. L itu L itu nanti kalau kalian lihat dia tuh kan nggak lurus ya. Ini kan lingkaran. Ini kan nggak lurus gini. Ya. Kalau X kan tadi lurus. Nah, ini kan sebenarnya nanti bagian dari keliling lingkaran kan. Sebagian sebagian keliling lingkaran. Maka bisa aku ganti lagi DE-nya itu sama dengan K dikali lambda per A kuadrat plus R kuadrat DL. Nah, apakah langsung kita integralin? Belum. Kenapa belum? Karena kalau kalian lihat, nih, DE-nya ini masih mengarah bentuk sudut. Sementara aku mau EP, yang dimana dia sudut sampingnya gitu ya. Aku mau urai dulu dia ke sumbu Y-nya, ke atas gitu. Berarti kalau aku mau tahu EP, DEP gitu ya. Ini adalah DE dikali cos theta. Karena ini kan sampingnya gini. Ini kan sampingnya gitu. Set. Kita urai ke sumbu Y. Nah,
Nih kita langsung masukin aja. DEP itu sama dengan DE K lambda per A kuadrat plus R kuadrat. Nah, cos theta-nya apa? Nah, ini kan sudut berseberangan gini. Cos theta itu kan cos sami ya, cos samping per miring. Ini kita lihat yang di sini aja. Sampingnya itu A, terus miringnya itu akar A kuadrat plus R kuadrat. Jadi, kita bisa mendefinisikan si cos theta itu. Cos theta-nya adalah A per akar A kuadrat plus R kuadrat. Oke, berarti ini kan gini ya. Ini kok Q. A akar A kuadrat plus R kuadrat. Sami, ya benar. Dikali DL. Nah, ini kan nggak ada variabel L di sini. Semuanya tetap ya. A-nya tetap, R-nya tetap, lambda tetap, K tetap. Nah, berarti karena nggak ada yang berubah-berubah, kita bisa langsung integralinnya nanti di sini aja cukup. Di DL-nya aja. Nah, batasnya adalah tadi sebagian, kan ini DL itu adalah sebagian keliling lingkaran. Ini DL. Ya, berarti batasnya karena keliling lingkaran, berarti batasnya adalah dari 0 sampai 2 pi R gede. Itu jelas ya? Cukup jelas ya, masuk akal ya ini semua ya. Maka kita dapat E di P itu adalah K lambda A per A kuadrat plus R kuadrat di pangkat. Ini kan setengah pangkat 1, jadinya 3/2. Ya, jadinya 3/2 dikali 2 pi R. Oke? Itu untuk apa namanya? Cincin bermuatan. Aku mau kita ngerjain satu soal untuk yang ini. Tadi aku ada soal. Mana ya? Aduh galeri diliatin semua ya. Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini dia. Hmm. Tuh, nggak kelihatan ya? Nah, aku gedein deh. Oh, atau nggak gini? Kelihatan nggak, guys? Kalau ini kelihatan nggak? Mana? Oke. Jadi katanya pada gambar berikut ada benda-benda bermuatan, benda-benda bermuatan. Ada sebuah benda isolator berbentuk setengah lingkaran. Untuk sekarang kita nggak perlu tahu isolator atau konduktor ya. Yang penting kita tahu dia bermuatannya terdistribusi gitu ya dengan sempurna. Bentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Oke, ini jari-jarinya 10 cm. Terus ada dengan muatan apa sih? Dengan pusat di titik 0,0. Kemudian muatan totalnya Q1 min 7,50 mikrokolom. Ini adalah Q1 sama dengan min 7,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Itu ya, tersebar merata sebuah muatan, terus ada sebuah muatan titik Q2, ini titik Q2 berada di sumbu X yaitu di posisi 15,0. Ini soal UTS nih ya. Ini aku jadiin contoh di sini. Oke, yang A. Gunakan hukum Coulomb untuk menentukan besar dan arah medan listrik. Nah, ini kebetulan karena bentuknya itu simetris gitu ya. Dia udah pasti kita nggak usah pakai lihat, kita tinggal merem
kalau ini tuh pasti E-nya ke sini, E1, sudah pasti. Karena, ini kan muatannya minus ya, berarti kan dia ketarik semua ke sini. Entar ini ada warna lain nggak sih? Oh, ini aja dah. Ini kan berarti dia ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Nah, kalau dilihat itu kan atas bawah itu kan dia kalau dilihat, pasti akan saling meng-cancel gitu ya. Jadi kita udah pasti nanti resultannya adalah ke kanan. Whoops, sorry, ke kiri. Ini kan minus ya? Iya, ini minus, maaf. Kiri berarti. Nah, ini E-nya sini. E1. Oke, kita langsung aja mengerjakan. Jadi kita lagi-lagi, ini aku giniin aja ya. Kita lagi-lagi membagi, kita ambil irisan tipis, ini yang kita sebut dengan DQ, gitu ya. Oh ya, kan katanya rapat muatan total adalah min 7,50 mikrokolom. Toh ini total nih, total dari si lingkaran itu. Kan yang ditanya ini ya, EO, EDO. Ini yang kita sebut EO aja lah. Ini bukan S1, EO aja deh. EDO. Nggak apa deh S1, ya S1 aja deh. Nah, kan gini, berarti kita bisa melihat bahwa DE ini sama dengan K DQ per R kuadrat. Nah, di sini kebetulan jaraknya udah pasti jari-jari lingkaran ya, berarti jari-jari lingkarannya adalah R. Nah, sebelum diintegralin, ini prinsipnya adalah si DQ-nya harus kita, kalau di soal ini biasanya DQ-nya harus kita ganti dulu. Karena kalau DQ kan nggak ada batasnya, kita nggak tahu batasnya dari mana ke mana gitu kan. Untuk si perpisahan-pisahan ini, berarti kita harus mendefinisikan DQ-nya dulu. Nah, kalau dilihat, ini kan nggak dikasih tahu nih lambdanya atau rapat muatannya. Kita ya udah kita definisiin aja sendiri. Jadi misalkan si lambda itu atau rapat muatannya adalah Q1 per satuan panjang. Aku nggak tahu satuan panjangnya apa. Cuman kalau dilihat ini kan muatan totalnya udah ada. Nah, berarti si L-nya ini adalah keliling lingkaran. Setengah dari keliling lingkaran. Kenapa? Karena ini kan soalnya keliling lingkaran. Terus ada setengah gitu ya. Dan keliling lingkaran itu adalah satuan panjang. Dia bukan satuan luas atau satuan apapun itu gitu ya. Dia adalah setengah keliling lingkaran. Jadi kita tahu bahwa lambdanya itu adalah nanti Q setengah 2PR. 2PR, coret-coret, maka kita dapat Q P R gede ya, sorry ya, R gede. Nah, gini. Nah, abis itu, eh, ini kan PR, total, ini rapat muatan total ya nanti ya. Kita kita itu bisa definisiin lagi Q itu sama dengan lambda DQ sama dengan lambda DL, dengan L itu adalah nanti sebagian keliling lingkaran gitu ya. Yang tadi tadi udah kayak soal tadi lah. Maka kita dapat DE-nya adalah K dikali DQ. DQ-nya tadi lambda DL L per ini apa namanya? R. Oh, lupa kuadratnya kan? Dikali R kuadrat. Nah, ini kan sama kayak soal tadi. Ini kan kalau kita ngambilnya di sini, ini kan E-nya. E-nya di sini. Berarti kalau aku mau tahu, sorry ini minus ya? Oh iya minus. Yang ntar nggak beda sih mau minus atau plus. Cuman ya ini aku gedein deh. Tuh, nggak kelihatan kalau kayak gini. Ini kan dia jaraknya ke sini nih. Berarti arahnya ke sini. Ini E-nya. Kecil banget. Aku gedein. Bentar. Aku gedein. Sebentar guys.
Q1 itu kan minus tadi ya. Berarti kalau kita ambil tadi DQ-nya di sini, ini DQ kita, berarti kan arah medannya itu, kalau minus kan berarti masuk ke dalam, berarti dia arah medannya ke sini. Nah, E-nya kan membentuk sudutnya. E-nya itu membentuk sudut di sini. Sementara kita tahu tadi kalau EO itu ke sini arahnya. Berarti nanti E-nya harus kita kali cos juga. Maka DE di titik O itu adalah DE dikali cos theta. Harus diurai. Nah, ya udah DEO sama dengan K lambda per R kuadrat kali cos theta DL. Oke? Nah, sekarang kita lihat cos theta-nya. Cos theta nih kan agak bingung ya. Jadi, ini aku gambar lagi. Ini kan theta di sini. Nah, ini kan cos theta nih, walaupun kita R-nya tahu nilainya 10 cm, cuman kan eh, nanti kalau cos theta kita kan nggak tahu nih, ini kan 10 cm nih jelas. Ini 10 cm tadi dikasih tahu di soal. Cuman kan titik ini nggak tahu nih, titik depannya berapa, terus sampingnya itu berapa kan nggak tahu. Ya, jadi kita karena kita bingung, kita nggak tahu, kita cari, kita harus mendefinisikan nanti si DL-nya. DL-nya bentuknya nanti harus sudut. Jadi karena cos theta tidak ada acuannya, maka gimana caranya kita ngubah dari DL ini menjadi D theta? Supaya apa? Nanti supaya si eh, jaraknya atau integralnya kita tinggal cari batasnya terus dapat gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk DL kan cos theta-nya apa nggak tahu. Jadi, nah sekarang buat kalian-kalian yang masih ingat ya, buat yang masih ingat ini theta ya. Terus yang ini yang warna merah, astagfirullah, yang warna merah ini aku sebut dengan S, merah tuh S. Terus dia punya jari-jari R. Ini ada lingkaran ya, lingkaran. Dia warnanya merah ini S, terus S itu yang kita sebut sebagai panjang busur. Oke. Ternyata Pak, hubungannya dari lingkaran yang ini adalah theta itu sama aja kayak panjang busur dibagi jari-jarinya. Ini adalah rumus untuk theta kita. Jadi buat yang apa namanya itu? Ya, buat yang lupa, kalau misalkan kamu ingat gerak melingkar, itu kan dia sama kayak gini ya. Jadi S per jari-jari, jadi jaraknya dibagi jari-jarinya gitu. Berarti aku punya R theta sama dengan S gitu ya. Kalau aku turunin ini jadinya R d theta ds. Nah, kan DL ini DL itu adalah suatu suatu sebab, tadi kan kita udah lihat kalau DL itu adalah sebagian keliring. Maka nanti DS-nya, DS yang dimaksud di sini juga keliling juga DL. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwa DL-nya adalah R D theta. Nah, kita dapat nih definisi DL. Alhamdulillah. Nah, baru udah kita ganti. Maka DEO, DE0 dari K lambda R kuadrat. DL-nya diganti dulu. Cos theta
DL-nya adalah R D theta. Ini kok ada yang salah nggak ya? Oh nggak sih, harus sama. Ini kan bisa dicoret, terus kita integralin. Ya, ini 0 sampai E. Nah, terus batasnya gimana? Batasnya itu kalau kita lihat, dia dari, ini kan kalian bayangin lingkaran, ini kan berarti ini dari pi per 2 sampai sampai minus, ini minusnya ke bawah, sampai 3, apa sih 270 tuh? 3 per 2 pi ya? 3 per 2 pi. Jadi batas kita itu dari pi per 2, pi per 2 sampai 3 per 2 pi untuk batas si tetanya. Oke, sampai sini aman? Walaupun ini terlihatnya emang sangat kayak kompleks gitu ya, cuman aduh jelek banget, bentar. Ini aku pindahin sini aja deh. Jadi kan ini kelihatannya kayak susah, kayak kompleks. Emang susah. Cuman kita itu harus kerjanya pelan-pelan, kita cek satu-satu, lihat satu-satu bagian-bagiannya. Nanti kita dapat kalau EO-nya adalah K. Nah, tadi lambdanya apa? Lambdanya itu adalah QL per Q, lambda itu adalah Q per PR. Ini Q1 nilainya. Q1 per PR. Q1 kali PR. Terus ini ada R lagi, gitu kan. Terus ini pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Osh. Dah, kita masukin aja nilai-nilainya. EO-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 tadi 7,5 minus 7,5 kali 10 pangkat min 6. Ya, minusnya hiraukan aja. Karena kita nyari besar. 7 kali 10 pangkat min 6 kolom. Per R-nya R kuadrat. 10 dikali 10 pangkat min 2 kuadratkan dikali pi. Terus cos theta diintegralin jadinya sin theta ya. Dari pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Terus, aduh, bentar gatel. Terus kalau dilihat, apa namanya? Bentar, bentar. Ya, kalau dilihat ini kan dia jadinya sin theta itu, sin theta-nya ini nanti jadi 3 per 2 pi, pi per 2. Ini kan sama dengan sin 270 ya. Sin 270 itu, maaf lupa, min 1. Sin 270 itu min 1, dikurangin sama batas bawahnya sin pi per 2 itu 1. Ini kan hasilnya min 2. Ya, ntar minusnya dihiraukan aja dulu, nggak apa-apa. Kan kita udah tahu karena arahnya kemana kan. Udah pasti arahnya itu ke kiri. Karena dia, apa namanya, simetris. 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali pi. Ini kalkulator, sebentar. Nanti nggak boleh pakai kalkulator, cuman ini soalnya males ngitung, maaf ya. Astagfirullah. Kuadrat kali pi. Jawabannya 4,297 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ini EO-nya, besarnya. Nah, berarti kalau arahnya tadi udah jelas ya, EO-nya kemana?
Berarti EO-nya karena dia negatif, berarti dia udah pasti ke kiri. Maka kita tahu arahnya. Jadi efek kalau misalkan kita buat jadi vektor, itu udah pasti minus 4,297 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Kali I. Nah, Newton per Coulomb. Maka arahnya adalah sumbu X negatif. UTS tahun lalu, jadi memang agak begini, insya Allah nggak keluar yang begini-begini. Jadi, ya. Ada pertanyaan? Aman, aman. Yang mau nanya, dipotong aja ya. Kan kalau soal kayak gini butuh pendekatan vektor nggak? Kalau nggak ditanya, biasanya soal sih nanyanya jelas ya. Soalnya tuh nanyanya jelas. Kayak misalkan besar dan arah medan listrik. Berarti kan ya harus pakai vektor. Cuman nggak usah ribet-ribet. Karena ini udah pasti simetris. Karena ini simetris, kita tinggal lihat aja nih. Ini kan simetris nih. Udah pasti karena ini negatif, gitu ya. Berarti udah pasti ininya ke kiri kan? Kita udah tahu arahnya gitu. Kalau dosen kita vektor. Kalau kalau nggak disebut, misalkan nggak disebut besar, misalkan cari besar E, itu kan disebut ya E. Itu berarti nggak usah pakai vektor. Tapi kalau tentukan E vektornya atau tentukan muatan aja gitu ya. Berarti harus pakai vektor. Tapi biasanya kalau soal tentang distribusi muatan kontinu yang keluar itu simetris kayak gini, jadi kita tahu arahnya kemana, udah langsung tahu. Gimana Pak? Aman Pak? Oke. Kita ke hukum Gauss. Ini menurutku yang paling serunya sebenarnya intinya di sini. Em, kan tadi kita udah ngitung beberapa jenis objek ya. Ada batang, ada cincin. Nah, kita itu perlu ternyata ada orang namanya Gauss, dia menemukan suatu hukum yang membuat kita mempermudah menghitung namanya medan. Karena kalau batang sama cincin kan enak, kita bisa pakai hukum kolom, kita integralin, kita jumlahin batas-batasnya enak. Cuman kalau hukum Gauss ini kalau misalkan dia bentuknya bola gimana? Bola gini. Kalau misalkan bentuknya silinder. Nah, kalau misalkan bentuknya sebuah bidang yang sangat besar, itu gimana? Jadi hukum Gauss ini akan membahas medan di bola, ada di silinder, ada di sebuah plat dengan luas tak hingga. Ntar aku tunjukin. Basicnya dulu hukum Gauss. Jadi gini. Pertama itu kita harus bahas yang namanya flux. Flux itu didefinisikan sebagai banyaknya garis medan listrik yang menembus bidang. Oke, jadi banyaknya garis medan listrik yang menembus bidang. Kalau kita punya bidang, ini jejar genjang gitu ya, bidang. Terus ada datang yang namanya flux di sini nih. Ini medan ya, by the way. Ini medan. Terus si medan ini membentuk sudut gitu. Bentar. Set, 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 set. Ya, dia membentuk sudut. Ini kan ada bidang nih. Buat yang tadi sempat belajar kalkulus 2A, si bidang ini kan pasti punya yang namanya normal. Ini kita sebut, biasanya kalau di fisika sebutnya entropi. Ini adalah normal bidang. Normal bidang ini tegak lurus bidang. Jadi vektor yang tegak lurus terhadap bidang itu yang disebut dengan normal, vektor normal.
Misalkan tadi kita lanjut ceritanya, ada medan listrik yang menembus suatu bidang, terus dia membentuk yang namanya theta. Dia membentuk yang namanya theta, sudut theta. Sudut theta ini adalah sudut antara normal dengan vektor si garis medan listriknya. Nah, jadi kita dapat flux adalah E dikali A dikali cos theta. Sama dengan E dot A, ya, E vektor kali A vektor. Jadi ini namanya flux listrik. Jadi dia adalah medan, banyaknya medan, garis medan yang menembus suatu bidang. Kenapa harus dikali normal ya? Karena kan ada juga misalkan E-nya ke sini, tapi dia ke sini gitu ya. Jadi harus dikasih normal. Kan kalau kayak gini mah nggak ketemu bidangnya. Nah, kadang juga A vektor itu suka ditulis sebagai ini, N normal dikali A. Ini sama aja, cuma sedikit beda notasi aja. Oke? Sekarang kita ke hukum Gauss. Misalkan aku punya bola nih guys, punya bola gitu. Ini bolanya kayak begini. Terus di bolanya ini ada kita sebut ada muatan plus Q di sini di dalam bolanya. Bayangin ada bola, terus di dalamnya ada muatan titik plus Q. Kan definisinya flux itu sama ya. Definisi flux itu tetap aja berlaku kalau dia karena dia bola, maka cos theta-nya itu sudutnya nggak membentuk sudut ya, selalu tegak lurus, selalu sejajar dengan normalnya. Jadi ibaratnya kalau ini normal, gimana ya apa gambarnya? Ini aku ambil di sini arsiran. Ini normal normalnya si bola gitu ya di sini di titik ini. Dan ini kan plus Q, berarti udah pasti E-nya di sini ya. Karena E-nya sejajar dengan N, berarti kita tinggal kali E kali A fluxnya. Nah, terus A-nya itu adalah A-nya itu kan dia oh ya ini kan DA nih. Ini kan cuman bagian luas. Ini yang kita sebut ini namanya DA. Jadi E dikali DA gitu ya. Kayak begini. Nanti ini tuh D fluxnya. Jadi bagian fluxnya kita sebut EDA. Jadi kalau kita mau nyari fluxnya itu kan adalah E dikali EDA dikali integral. Kita integralin aja nanti integral tertutup E DA. Jadi aku ulangin flux itu adalah integral tertutup dari EDA. Yang dimaksud dengan integral tertutup adalah integral dari permukaan tertutup. Jumlah permukaan tertutup. Ini kan bola. By the way, bolanya ini ya, cuman kulit bolanya doang ya. Jadi aku punya kulit bola. Yaitu permukaan tertutup, kulit bolanya. Maka eh, integralnya juga integral tertutup, permukaan tertutup. Ini kan berarti kita tahu E, A-nya itu kan luas permukaan bola 4. Luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Ini bola ini punya jari-jari R, by the way. Maka kita punya fluxnya ini juga kemudian E-nya kita, kan E-nya itu adalah K Q per, oh gini, kan E-nya itu adalah KQ per R kuadrat. Q-nya ini, gitu ya. Kita ganti jadi 4pi epsilon 0 kali R kuadrat 4pi R kuadrat. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadi ini flux untuk bola. Flux bolanya adalah Q per epsilon 0.
Nah, apa sih spesialnya dari ini? Nih ya, aku bakal sebutin exactly hukum Gauss itu apa. Oke. Jadi kata Gauss, flux atau flux itu adalah suatu, sorry, aku ulang. Flux itu adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu bidang. Itu ternyata banyaknya medan listrik yang menembus suatu bidang, itu nilainya sama dengan banyaknya muatan dari suatu permukaan Gauss atau Q in atau kadang Q in close dibagi epsilon 0. Nah, Q in itu apa? Banyaknya muatan dalam permukaan Gauss. Nah, ini yang topik yang abstrak, cukup abstrak. Aku bakal menjelaskan hukum Gauss ini pakai apa ya yang enak ya? Ini aja deh. Oke. Kamu kalau lihat kameraku sekarang, oke, aku punya, aduh nggak kelihatan, coba. Ya, aku punya kertas putih nih, kertas putih. Kertas putih ini kan bisa aku bentuk semaunya yang aku mau ya. Bisa aku ubah jadi suatu bola, bisa aku ubah jadi suatu bola gini. Ini permukaan, tapi kosong ya dalamnya ya, hollow. Bisa juga aku bentuk si kertas ini menjadi silinder. Ini ada botol minum, aku tutupin si botol minumnya pakai kertas. Oke, nah si silinder ini tertutup ya. Nah, jadi prinsipnya permukaan Gauss itu adalah kertas ini, kertas yang bebas, kamu taruh di bidang manapun, ya, kertas yang bebas kamu taruh di bidang manapun, asal dia permukaannya tertutup, karena dia integral tertutup, permukaannya harus tertutup. Yang kedua adalah kamu tahu besar E di mana-mana. Jadi aku rangkum ya perkataanku ya. Yang namanya permukaan Gauss itu adalah, ini definisi definisi mudahnya ya, definisi gampangnya adalah permukaan semu. Semu itu artinya nggak real, atau semu itu fake atau bebas, permukaan yang kamu bebas kamu apa-apain. Bisa kamu begini, bisa kamu buat silinder, bisa kamu apalah, oke? Bisa kamu buat aneh-aneh. Permukaan semu. Jadi dia tuh permukaan semu yang tertutup dan memudahkan kita yang hitung, kita untuk menghitung muatan. Eh, Medan, sorry, Medan. Menghitung ini deh, menghitung Q-nya aja deh, menghitung jumlah Q-nya. Oke. Contoh dari, makanya misalkan tadi kita punya bola bola konduktor ya. Bola, bola aja deh. Kita punya bola konduktor. Oh, kulit deh, kulit bola konduktor. Kulit bola konduktor. Oke, sorry, by the way, sampai sini permukaan Gauss ada yang mau ditanya nggak? Tadi definisi yang aku kasih. Jadi definisinya adalah kamu bisa menghitung medan di suatu bidang, dimanapun, kapanpun, asal kamu tahu banyaknya muatan di dalam permukaan Gauss yang kamu buat. Oke? Pertama, kita punya kulit bola konduktor misalkan. Eh, Kulit bola konduktor atau kasusnya juga bola konduktor ini sama mirip kasusnya.
bola pejal gitu ya, bola konduktor yang pejal, yang solid. Ini kasusnya akan sama. Oke, ini kan sebuah bola. Nah, kalau misalkan bola ini aku kasih muatan, kita misalkan aku induksi dengan muatan, bahasa kerennya itu aku kasih misalkan punya muatan plus Q di totalnya plus Q di permukaan. Jadi si bola ini dia hanya di permukaan ada muatan plus Q, ini kayak gini. Astagfirullah. Dia itu tersebar merata. Plus Q itu tersebar muatan. Jadi di totalin jumlah besarnya adalah plus Q, ada Q. Nah, eh nge-lag nggak guys? iPadku nge-lag bentar ya. Oke, lanjut ya. Kok begini sih? Nah, ya, sip. Jadi Q di permukaan tersebar merata. Kita gimana cara buat permukaan Gauss-nya? Kalau dalam kasus bola, ya udah kita buat permukaan Gauss-nya bola lagi gitu kan. Jadi kita misalkan ambil permukaan Gauss di sini. Ini bola nih. Bola ini punya jari-jari R. Oke. Terus permukaan Gauss-nya punya jari-jari R kecil, aku sebut. Oke. Nah, kalau dalam sini, untuk kasus di dalam bola, di dalam bola, atau R kurang dari R besar, R kecil kurang dari R besar. Jadi R permukaan Gauss ini punyanya jari-jari permukaan Gauss. Nah, kita lihat nih integral E dA gitu ya, sama dengan Q in per epsilon 0. Sigma Q in per epsilon 0. Ada nggak? Kira-kira menurutmu di dalam permukaan Gauss ini ada muatan nggak? Ada muatan nggak kira-kira di permukaan dalamnya ini? Kalau kalau dilihat. Ternyata kan kalau kita lihat permukaan dalam Gauss-nya yang kita buat yang warna merah itu kan di dalamnya nggak ada muatan kan? Q in-nya nggak ada. Berarti sama dengan 0. Kalau dia Q in-nya nggak ada, sama dengan 0, berarti E di dalam juga pasti 0. Gitu. Itu permukaan Gauss tuh kayak gitu. Sekarang kita lihat di kulit ya. Di kulit. Berarti R sama dengan R. R gede sama dengan R kecil. Berarti kita buat permukaan Gauss-nya, ini yang warna merah, itu pas di kulit. Kita buat bola yang pas di kulit, gitu ya. Eh, ini aku salah. Ini aku buat tanda plusnya itu harusnya di dalam perpas permukaan kulit. Nah, karena plus Q itu tersebar di permukaan atau di kulit, di permukaan bola atau di kulit bola, berarti kita lihat EDA-nya sebanyak Q in Q in per epsilon 0. Nah, Q in-nya itu kan adalah Q per epsilon 0. Maka E-nya kali A sama dengan Q per epsilon 0. Kan di dalam permukaan Gauss yang kita buat ada ya nilai Q-nya. Jumlahnya adalah plus Q. Jumlah muatannya adalah plus Q. Jadi
sama kayak gini. Jumlah muatannya di sini ada plus Q. Berarti kita dapat E-nya adalah Q per epsilon 0. A-nya adalah luas permukaan bola, pi 4 pi R kuadrat. Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Dah, lihat ya, kalian kayak familiar mungkin dengan rumus Q per 4 pi epsilon R kuadrat ini. Ini kan kayak rumus muatan kalau dia benda titik kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap bola itu bisa kamu anggap permukaannya benda titik, asal kamu bikin permukaan gaussnya di luar. Jadi kalau kamu buatnya misalkan nih sekarang contoh terakhir ya di luar ya, di luar bola, berarti R-nya eh R-nya lebih besar dari jari-jari bola. Kalau di luar bola kan tadi bentuknya kan gini ya, bentuk bolanya. Berarti kita buat si gaussnya ya segede gini gitu ya. Sama aja, Q in, epsilon, apaan sih, EDA, itu sama aja kayak Q in per epsilon 0. Q in-nya tetap ya, nilainya plus Q juga. Karena di sini tadi dia plus Q tersebar merata. Si bola yang tadi kita ditanya itu. Cuman yang beda adalah A-nya. A-nya itu, ini kan R, ini R nih ya. Terus yang ininya R. R besar, jari-jari bola. Berarti ininya itu adalah, A-nya itu adalah 4 pi R kecil kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Sama kayak rumus kita di awal ya. Tuh. R gede, R kecil. Maaf. Oke. Jadi itulah fungsi dari yang namanya hukum Gauss. Kamu bisa mencari yang namanya medan, asal kamu tahu jumlah muatan di dalam permukaan Gauss yang kamu buat itu berapa. Kemudian, oh ya aku tambahin satu syarat ya. Permukaan Gauss itu E-nya, besar E-nya sama dimanapun. Dimanapun, atau bahasa lainnya adalah simetris. Oke. Jadi kalau kalau misalkan simetris itu gimana cara jelasin ya? Oh gini, ini anggaplah bola kosong begini. Ya, kalau ini plus Q dalamnya, di sini, besar di sini, sama di sini, sama di sini, itu kan sama semua. Berarti permukaan Gauss kita udah bener, udah bagus. Karena E-nya besarnya mau dimanapun titik irisan yang kita gunakan, besar E-nya tuh sama. Berarti ini permukaan Gauss-nya bagus. Gauss bagus. Gitu ya. Mantap. Jadi kalau misalkan nggak simetris, contohnya ya ya udah nggak apa-apa bola ini. Kita ambil contoh bola lagi. Jangan bola deh. Kita ambil contoh eh apa misalkan mobil bermuatan. Nah, misalkan mobil nih. Ah, nggak tahu. Jangan mobilnya jelek. Hati. Kamu kan hati nih. Ini hati. Hatinya 3D ya. Nah, kalau kita buat permukaan Gauss-nya begini juga, ya. Kalau kita buat permukaan Gauss-nya si bola ini juga, ini nggak bakal membantu kamu ngitung. Karena yang di sini, itu, ini S1, itu yang di sini misalkan E2. Jadi, kalau kamu lihat besarnya, S1-nya di sini, ini kasus lain ya. S1-nya di sini tidak sama dengan E2. Jadi, permukaan Gauss-nya jelek. Gauss
jelek, hukumnya nggak bisa dipakai. Oke, kita ke contoh yang lain. Kita ke kasus yang lain. Ada kasus plat dengan luas tak hingga. Ntar aku jelasin kenapa luasnya tak hingga. Kemudian ada muatan plus Q tersebar merata. Alright. Aku punya plat, gede banget platnya. Ya. Kalau misalkan, kan tadi kalau lambda itu rapat muatan persatuan panjang ya dia ya. Satuannya panjang. Kalau misalkan plat, biasanya dinotasiinnya sebagai sigma. Dengan sigma itu adalah banyaknya muatan per satuan panjang. Jadi ini sigma nih namanya. Rapat sigma itu rapat muatan. Sama-sama rapat muatan, cuman satuannya beda. Oke, gini ya. Berarti kan misalkan dia punya rapat muatan plus sigma. Berarti dia ada muatan, berarti dia punya rapat muatan plus sigma, dia punya ada Q yang tersebar. Jadi aku gambarnya gini kira-kira. Ini plus 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 gitu kan. Ini tersebar merata nih. Ada plat. Oke. Nah, sekarang gimana caranya aku ngitung medan di plat ini menggunakan Gauss, permukaan Gauss. Bagaimana caranya aku melihat permukaan Gauss-nya? Sederhana ya. Sederhana. Kalau kayak gini, aku tinggal lihat permukaan Gauss-nya itu, nih ya. Ternyata Pak, untuk plat yang punya luas tak hingga banyaknya, nanti ini walaupun dia Q per A, A-nya tak hingga, ini bukan berarti maksudnya sigmanya nggak ada ya. Sigma tetap ada, cuman A-nya yang kebetulan di sininya itu tak hingga. Nah, kita itu bikin permukaan Gauss yang dimana setiap medan yang kalau setiap medan yang nembus bidang Gauss itu adalah sama nilai besarnya. Nah, ternyata kita bisa membentuk yang namanya silinder Gauss. Kita buat permukaannya adalah sebuah silinder. Ini. Aku kurang gede silindernya, gini aja deh. Nah, nih, oh aku ingetin lagi, sekali lagi, bagi yang bingung, potong aku. Oke, dipotong. Bagi yang bingung, potong. Potong aja. Oke, coba kalau kamu lihat permukaan Gauss kita. Ini permukaan Gauss. Ya, ini kan medannya nembus begini ya. Arah medannya kan ini plus, berarti dia medannya keluar. Dan nilainya itu linear begini. Terus dibaliknya juga sama. Nah, ini dia berarti permukaan Gauss kita tetap bagus. Kenapa? Karena medan di kanan dan di kiri itu besarnya pasti sama. Dan kita tahu kalau ngitungnya kayak gini pasti gampang. Jadi misalkan tabung Gauss ini yang kita buat, ini adalah R, punya jari-jari R. Terus jarak atau tinggi tabungnya dari plat itu adalah D. Jadi ini juga D. Ini juga R. Astagfirullah. Berarti hukum Gauss lagi, integral tertutup dari yang menembus bidang silinder kita, A, sama dengan muatan di dalam sini per epsilon 0. Muatan yang ada di dalam situ per epsilon 0. Muatan yang di sini itu apa? Muatan yang di sini adalah ini kan.
Ini yang merah, ini aku tandain warna merah. DA. DA-nya tuh ini. Nah, berarti kan kalau kita lihat, ini kan E dikali A. Nah, A-nya itu bukan A yang ini ya, bukan A yang merah-merah ini ya. A-nya itu adalah luas permukaan dari silinder. Cuman karena E yang ditembus itu cuman ditutup kan. Ini E-nya cuman nembus ditutup sama nembus di bawah. Apa sih namanya? Tutup silinder itu? Tutup tabung sama alas tabung gitu bahasanya. Berarti dia itu luas lingkaran sebenarnya. Pi R kuadrat. Terus lingkarannya ada dua kan, di kanan sama di kiri. 2 pi R kuadrat. Kita kali 2. Sama dengan Q in. Nah, tadi Q-nya adalah, kan Q-nya ini kita tahu nih, Q-nya adalah kali A. Apa namanya? Sigma dikali A. Jadi ini Q in-nya sigma kali A per epsilon 0. Nah, ini A-nya beda ya sama A yang Q in. Nah, A-nya Q in itu berarti luas ini. Ini kan R juga kan sama aja. Sigma dikali A-nya itu kan sama R juga. Berarti pi R kuadrat. Terus 2 pi R kuadrat turun. Dikali epsilon 0. Nah, ini kan kita coret aja nih. Maka kita dapat rumus untuk medan di plat itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Oke. Lihat, kamu lihat deh ya. Dari rumus ini, medan itu independen atau medan itu tidak terpengaruhi oleh jarak D. Jadi mau kamu di ini nih ya. Mau kamu di sini atau kamu di sini gitu ya. Atau kamu di sini bodo amat gitu ya. Jauh banget. Mau kamu dimanapun, itu E-nya tetap sama. Sigma per 2 epsilon 0. Masalahnya, ini hanya berlaku, jadi ini hanya berlaku kalau A-nya tuh tak hingga. Kalau luas platnya tak hingga. Jadi kalau ini berlaku untuk plat berluas tak hingga. Kenapa? Karena kalau misalkan Q-nya kita taruhnya jauh banget gitu ya. Ini misalkan nih contoh nih. Contoh plat luas berhingga. Kalau plat luasnya berhingga, maka E di sini, ini anggaplah titik P, ini namanya titik Q, ini EP, ini EQ. Kalau misalkan platnya luasnya berhingga, itu berarti nanti medan di EP tidak sama dengan medan di EQ. Kenapa? Karena kamu bayangin kalau misalkan, aduh nyelek sebentar. Ini nge-lag kayaknya ya. Wait. Bentar. Nggak keluar, Cok. Bentar, Cok. Blablabla. Share screen gue nge-freeze ya? Ini aku gerak-gerakin nggak gerak. Enggak apa aman. Aman? Aman, Aman, Pak? aman. Oke, lanjut ya. Jadi EQ EP di sini sama E di Q di sini itu nggak sama nilainya karena semakin jauh platnya itu dianggap benda titik. Nah, ini dia. Jadi kalau kamu lihat, kamu bayangin POV-nya si EQ gitu ya. Si medan Q. Kalau kamu lihat titik Q, lihat platnya, itu platnya saking kelihatannya kecil, jadi dia anggap itu adalah benda titik.
Jadi E-plat ini berlaku untuk platnya berluas tak hingga. Kalau soalnya nggak ngomong, ada 2 plat sejajar, terus ditanya E, pasti dia untuk platnya berluas tak hingga. Oke. Kemudian kita punya silinder ya. Ini silinder. Silinder juga sama aja. Gitu. Silinder tuh dia permukaan gausnya ya kita nanti buat dia silinder lagi. Aku punya silinder yang ininya adalah kulit silinder. Terus di dalamnya ada silinder pejal. Bedain warna. Tuh ya. Ini ada silinder pejal. Aduh nggak kelihatan. Beginiin aja deh. Ini jari-jari dalamnya A, jari-jari luarnya B, gitu ya. Terus tadi yang merah ini silinder pejal. Nah, kalau silinder ini kan dia volume gitu ya. Kalau volume biasanya dia punya yang namanya rho, rapat muatan juga, cuman dia persatuan volume gitu. Kalau ada nanti. Jadi kalau kita mau tahu misalkan anggaplah dia yang ini plus Q, misalkan si muatan total Q dari silinder pejal, ini aku simbolnya Q pejal, itu adalah plus Q misalkan. Terus Q dari kulit silinder itu adalah minus Q. Oke. Kita mau ngitung, kita mau ngitung pertama di dalam silinder pejal. Oke, di dalam silinder pejal, ya karena ini silinder pejal, sama kasusnya, silinder pejal, oh by the way, silinder pejalnya itu konduktor, harus konduktor. Kalau yang mau, apa, astagfirullah. Silinder pejal, konduktor. Jadi kalau dia konduktor, silinder pejalnya ini, gitu ya, ini artinya solid. Kalau dia konduktor, sama kayak bola tadi. Kalau kalau dia konduktor, si muatannya itu akan ke pinggir-pinggir sini, Pak. Ke pinggir-pinggir sini. Ya. Oh, by the way, dia tinggi silindernya adalah panjangnya L. Nah, ini kan dia ada dari permukaan-permukaan gini. Kalau silinder itu dia nggak dia tuh kita anggap nggak ada medan yang nembus ke atap. Oke. Jadi kita buat gausnya itu di dalam sini gitu ya. Aduh, maaf kalau kalau agak nggak jelas. Kita buat gausnya di dalam situ gitu ya. Dan anggaplah nggak ada muatan yang nembus ke atap. Nah, jadi tetap aja nanti lagi-lagi di sini kan di dalamnya nggak ada muatan ya. Q in-nya sama dengan 0, maka E-nya udah pasti 0 juga. Terus kasusnya di antara silinder pejal dan kulit silinder. Ya, berarti aku mau buat permukaan Gauss-nya itu R ya tadi kan. Jadi A, R, B. Jadi antara permukaan kulit dan silinder. Jadi kita buat Gauss kita. Aku gambar ulang ya. Ini A. Aduh jelek banget sih. Ya, ya ginilah. Jadi aneh sih.
Nggak tahu lah, pokoknya belakangnya gitulah ya, paham lah maksudnya. Ya, ini A, ini A, ini B, terus permukaan Gauss-nya kita buat nih warna merah, bentuknya silinder juga, gitu ya. Nggak kelihatan, ini ya, ini yang merahnya ini adalah Gauss-nya kita, dan Gauss-nya ini permukaannya adalah R kecil. Nah, ya udah kita buat Q in-nya, berarti kan adalah Q di silinder pejal kan, Q-nya. Berarti Q silinder pejal tadi nilainya plus Q, berarti kita punya E-nya adalah integral EA adalah Q silinder pejal per epsilon 0. Maka E-nya adalah Q pejal A dikali epsilon 0. A-nya itu apa? A-nya adalah selimut tabung. Kalau tadi kan kalau di kasus sebelumnya adalah atap dan alas tabung. Sekarang adalah selimut tabung. Tadi kan aku bilang tabungnya punya panjang L. Nah, berarti si A-nya itu adalah luas selimut tabung. Berarti 2pi 2pi R ya dikali sama L epsilon 0. Alright. Ini di antara silinder pejal dan kulit silinder. Berarti kalau R-nya misalkan A, itu juga boleh. Kalau R-nya misalkan A. Ini boleh juga. Kalau misalkan di luar silinder, di luar kulit silinder, berarti nanti R-nya adalah lebih besar dari B. Kita lihat Q ini deh. Q in-nya itu kan berarti dia ini aku buat di tempat yang sama. Ini kan begini ya Gauss-nya ya. Oh, beda beda nomor deh. Aku bedain deh, ntar bingung lagi orang. Kita buat Gauss-nya di luar sini kan berarti. Nah, tadi kan ini silinder pejal itu muatannya plus Q, kalau kulit silinder itu minus Q. Nah, berarti Q totalnya adalah plus Q minus Q. Muatan totalnya nggak ada di dalam. Jadi, E-nya di sini tetap nggak ada, 0. Jadi, itulah hukum Gauss. Jadi, kamu bisa menghitung besarnya medan dimanapun, di permukaan apapun, asal pertama memudahkan kamu ngitung, yang kedua adalah dia itu simetris, dan kamu tahu E-nya dimanapun besarnya itu sama. Jadi kalau misalkan by the way E-nya itu kalau kamu bingung E-nya itu pasti keluarnya ke pinggir sini ya, ke selimut tabung, nembus nembus apa namanya? Nembus permukaannya. Apakah ada E yang nembus ke sini? Secara secara praktek ada gitu ya, nembus ke sini. Secara praktek ada. Cuman di fisika dasar 2A kita nggak ngitung. Kita belum ngitung itu, ada namanya fringe field atau kalau nggak salah. Nah, itu kompleks perhitungan, jadi itu nggak perlu dihitung. Jadi untuk sekarang nggak dihitung. Oke, sampai sini aman nggak? Oke, kayaknya ini kan udah selesai sampai hukum Gauss. Kira-kira mungkin hari ini itu aja. Aku yakin udah pada capek juga gitu ya. Orangnya 10. Orangnya berarti udah pada ngantuk. Terima kasih semuanya yang udah mendengar. Jadi itulah fisika dasar 2A. Sebenarnya konsepnya nggak terlalu susah. Cuman memang kadang dosen-dosen kita suka lucu aja ya gitu. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga selamat ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys.